Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan anime lagi yang menjadi anime favorit gue di musim winter 2025 adalah Kanojo 101 Hyakano. Ya, bisa dibilang kemarin ya bisa bilang akhirnya si Rentaro menambah haremnya gitu kan, menjadi harem ke-11 atau pacar ke-11 gitu kan, yang bernama eh, Kakure Meme ya, apa Kagure Meme gitu, gue lupa nama ini. Pokoknya Meme lah si Meme ini gitu kan. Ini dimana dia ini punya kekuatan cepat menghilang gitu, invisible apa gitu, gue lupa namanya, invisible apa gitu. Jadi dia ini emang lucu lah ibaratnya gitu kan. Dia juga pemalu, terus juga dia ikap juga ya kan. Jadi salah satu nomor 2, pacar nomor 2 gitu kan, punya opai terbesar ya kan setelah Hari gitu kan. Jadi bisa bilang beruntung lah ya Rentaro punya gitu kan pacar spek yang benar-benar sangat luar biasa yang seperti Meme ini. Makanya setelah ini apa yang bakal terjadi, apakah nanti bakal ada eh, sambungan cerita Meme atau mungkin bakal ada cerita baru. Dan ya udah tinggal tunggu masuk ke episode baru dari Yakano season kedua. Let's go. Oke, langsung aja ke episode baru ya, episode baru dari Yakano season kedua. Oke. Ini apa nih ya kan? Apakah masih lanjutin cerita Meme atau mungkin cerita baru gitu kan? Karena gue belum liat PV-nya sih. Kemarin kan gue liat PV-nya kan. Oh, ceritanya Karane Ben is my waifu. Oke, ini ceritanya Karane nih, ya kan. Tumben, ya kan. Salah satu sendiri yang gue demen lah. Kalau kamu datang 3 menit. Hmm, oke. Okay. Oh, drama kah? Oh, nggak mimpi ini. Nggak mimpi ini. Mimpi ini. Mimpi ya, ini mimpi anjir. Mimpi ini. Wah, wah, cerita apa nih ya kan? Apa yang bakal diangkat men? Penasaran gue. Penasaran gue. Penasaran gue. Apa yang mau diangkat nih ceritanya nih ya kan? Apakah nanti ada mana nih ini gue? Apakah nanti ada cerita yang menarik gitu kan? Nggak sampai menghancurkan sebuah apa namanya? Mana nih? Mana itu gue ya? Kacamata gue ya? Oh, ini patah nih gue. Nggak sejan kayak hari lagi aja kayak kemarin nih. Itu pecah banget sih. Arigato. Daisuki Miku Rebe Sekai ga. Cuma fotonya dia doang yang beda ya kan, yang lain pada foto ngadep kamera terus dia kayak sendiri gitu gitu kan, kayak males banget gitu kan. Oke, kita lihat part. Oke, gue main ada yang lewat ya. Iya, dia doang yang kayak yang sendiri yang
Hari. Oke. Kalau yang ngasih rental nggak nolak dong. Mulai jenis baru. Mareta. Iya. Makin jauh ntar dia. Ini sedang sakit. ini ngeselin sumpah nih Akar ini. Colok mata nih. Dia tuh ini banget kan emang. Kapal terhubung emang. Yang lain pada saling ini ya kan. Yang lain pada asik main. Ghost in Goblin, gua nggak tahu sih. Nggak tahu gue. No. Oh, jangan bilang ntar lu coba minum ntar. pokoknya ada aja cerita yang disaut pautkan dengan Ramon Kusuri gitu. Enak ya. Oke. Masuk keluar matahari, men. Isi. Ada aja. Oke, Cyber. Jadi jujur dia. Jadi lucu. Ya, coba tangkrin. Ini pacar gue diginiin. Lucu banget. Gue ngeliat ini kayak kesurupan Tezuka ini, tapi versi bisa ngomong nih. Buset, keluar lagi nih, iya kan, bau-baunya Goku. Pelan nih. Ya kan, pelan kan. Kecewa dia. Kecewa ikut.
No. ツンデレ状態ならまだしも、今の普通の女の子のカラネさんにセクハラは多分いろいろアウトですよ。普段のカラネを何だと思ってんのだ。あかりちゃん、はい？あかりちゃんのその Mulai, 胸が mulai. Pancing nih, Hakari kepancing nih. 柔 Bener. らかくてもちもちでとても素敵な。いつも本当はそんな風に Pancing dia udah. 私が美しいことについてどう思いますの？美しいと思います。いいんだからねとしない。周りくどくなくて効率的。 Iya. しときな。おもちゃじゃないのよ。 Cocok あまり si Sukama ini sama si Meme ねねちゃん sering main bareng gitu, cocok nih. Cocok banget. さっきの実は私もね編み物教えてほしかったの。 混ざっても Coba lanjut. いいかな。 Jadi adem banget. Ini pemandangan nih. Ini kata Hari, ini pemandangan. 優しくて可愛くて普段のアホなカラメさんよりよっぽどいいですね。 Ini pemandangan langka ini. でも僕は元のカラネも大好きだ。 Pada pengen balik ya. Ya karena tadi gue ada aja ramuannya Kusuri, sumpah heran gue. カラネちゃんだって地ヘド吐くほど可愛かったわ。ツンデレの頃もカラネさんは優しい人だったと思います。心優しきヘゴ。あの無駄こそ Seperti di Hipsin tuh yang ini. 元のカラネ様にお会いできないというのはとても悲しいです。私のツッコミじゃカラネ先輩の代わりなんか務まんないし。美しい。 Ya, itu カラネのツッコミができるのよ。 私は別に今のままでもいいと思う。 gue setuju sama si Kurumi sih. Dia doang yang waras, yang lain kagak. Gimana? 作りましょう。ツンデレになる薬。俺に何か手伝えることありますか？いや、素人には危険なのだ。はい。私、そんな薬飲まないよ。 Eh? 素直じゃなくて、無殺で、編み物なんかとても似合わない。そんな女の子に、もう戻りたくない。私は、このままがいい。 Oh, oke. そんな。 Wah, ini からね。 kisut-kisut ち nih. ょっと歩かないか。 Oke, jalan sebentar. からね、お薬飲めないなんて子供なのだ。そうじゃないと思いますよ。 Oke, ini mau kemana nih? Ya kan? Penasaran gue. あったかい。私、レンタロウ君と手つなぐのね。大好き。ずっと言いたかったのに言えなかっただけなの。 Karena kebayang mimpi kan, mimpinya tuh kerasa kalau dia nggak jujur dengan perasaannya. Ini sih sendiri men, dia kan. あの日、どうして俺がカラネと付き合ったと思う？ Kawaii banget sih memang. Gue selalu suka dengan yang lagu ini sih. Setiap masuk lagu ini nih gue seneng banget. Momen tertentu aja sih yang cocok untuk masukin lagu ini. Kalau lagi sedih, lagi bangkit ya kan, pasti lagunya beginian. Ya harus dikisu sih. Kisu balik nih. Oh, kok jadi melankolik kali ya? やっとできたのだ。メディアによっては存在しない。
Nano. Bener juga ya. Oke, balik dia. Oke, kembali lagi, iya kan? 光はあの時ツンデレじゃなくなる薬で体外に放出したツンデレを呼び起こす脳の電気信号パターン。言うなればツンデレ因子を逆に体内に吸収するのもツンデレになる薬なのだ。吸収が終わった。 Oke, balik nih. どう？ツンデレに戻ったかな？No. それってもう Ya, そんな harus dikisu. Ah, きっとある。何か必ずある。 nggak harus dikisu ini, yakin gue. Harus itu harus dikisu nih. 絶対に見つけてみせる。 Kak, gini harus gini nih. Harus gini nih. でも今日はもうこんな時間だし、また明日にしなきゃいけないんだけど。 Kalau lu inget ツンデレ喪失したカラネちゃんが急に帰ってご両親は心配しないかしら。な記憶喪失みたいな。ツンデレの演技をしてみるのとかはどうでしょうか。そいつはグッドだぜ。そうだね。それならメメちゃん、なんか私のこと褒めてみて。はい。カラネさんは私と違って堂々としてて、しっかりと物が言えて素敵で、金色の髪もすごくかっこいいし、強いところも serta mata gigi yang tajam. Pak, 嬉しくなんかないんだからね。グダグダです。ジョロサ自体はもともとこんなもんでしたけどね。よかったらうちに来る？ belum うち bilang. なら前にも泊まったし、ご両親にも心配かけないんじゃ Dan ない nanti gue bahas, nanti gue bahas di akhir 困 nanti. った時はお互い様よ。大丈夫なのか。この状態の体を母リさんに預けてしまって。そんな当然の心配から。 Sangat tidak bagus. レンタロウちゃんもお泊まりなんて。こういうことになった。 Ya, akhirnya jadi cabul ini. Enggak. Tetot. No. 通りたければ俺を殺してください。俺も母リさんとなんか戦えない。はかり？いいえ、この3人だけなんてなんだかちょっと懐かしいと思って。 Lucu banget anjir. そうだな。全部この3人から始まったんだよ。 Ya, nih mau nostalgia ya kan. Ketika seingat bertiga ya kan. 絶対元に戻す。 Karena Hakari sama Karennya tuh bareng gitu. Ya kan? Langsung dapet dua ya. 太郎くん、あかりちゃん。薬先輩の話だとツンデレ因子は誰にでも発生させられるらしいから、今のカレネでも微弱になら出せるはずだ。そこで一つ考えてみたんだ。 Satu hal, たとえ微弱なシグナルでも何度でも繰り返すことで、もともとカラネの中にあった膨大なツンデレ因子を生み出す本流を刺激して呼び起こすことはできる。 agar bisa bangkit lagi. つまりツンデレを発揮しそうな言動を繰り返してみるということですか？ああ、ただこれは俺の想像でうまくいくとは限らないんだけど。 Coba aja kalau bisa. やってくれるか。そんなのこちらこそお願いします。よし、それじゃあ世界一大好きだよ、カラネ。カラネは俺のこと好きか？ツンデレのカラネさんならきっと。私は好きとか言われても全然嬉しくなんかないし。 Ya. レンタロウのことだって。好きが多すぎるのよ。もっとガード固めないと死ぬわよ。私も好き。世界一大好き。俺も好き、世界一大好き。 Gak berhasil. 俺も好き、世界一大好き。違う、そうじゃない。ほら、カラネ、何か込み上げてくる感情はないか？ Jadi kayak autis. 幸せ。俺も幸せ。私も幸せ。 Autis sumpah nih. そうじゃない。完全に自然な流れでおこぼれイチャイチャを味わう完璧な計画。 Oke. 君は優しすぎます。 Oke, apa lagi? 辛いですが、本当に辛いのです。 Oke, apa nih? 姉さんのツンデレを起こすためにはもっと恥ずかしい目に遭わせないと。そう、例えば
cabul lagi nih. いいですよねカラネさん いやいやいやいや Cabul lagi nih. みんな辛いんですでも全てはカラネさんを元に戻すためです これ Ini ada maunya sumpah. Ini memang 目が覚めたよこうなったら俺はこれを使うよしまるで Epimin itu ya. しないよかったこんなこともあろうかと持ってきてなおこのガントレットは電動式で動作するためレンタロウは自ら手を動かしている Oh, respect. レンタロウ君の完璧な不健全対策じゃあ大丈夫かからね Respect. レンタロウ君に Sumpah nih. あかり今も昔もカラネは女子だ素直に答えてどうするんですかせめて演技くらいできるでしょ気持ちよくて Kayaknya nggak bisa sih, kayak nggak bisa. 仕方ありませんね私がお手本を見せてあげますよセリフと表情がガタガタだぞあかり全てはカラネさんを元に戻すため やってみせ Baru ada rasanya. Baru ada rasanya な tuh. ぜかうまくいきませんでしたねでもありがとう Baru ada カ rasanya. ちゃんもレンタロウ君も私のためなんかに頑張ってくれて Kayak berasa kayak カルネさんのくせに bener-bener kayak berasa kurus banget nih kan. 持ってないんだからね覚えてますか前にこの家にみんなで私を助けに来てくれた日のことレンタロウ君やお母様から聞きましたあの日カルネさんが私のためにしてくれたこと今度は私がカルネさんを迎えに行く番ですあかりちゃん Mulai. Kenapa ini? Bikin pesan terakhir dong. 大丈夫ですかかはりさんもう輸血パックの備蓄が母様と同じ血液型のメールを集まってください かはりさん Sumpah nih ya, autis banget sumpah nih. 取り戻せるかもしれないカラネのツンデレを私が背中を流してね Sampai di たゆまぬ探求心によりあかりは全身が敏感だった最初からなのにこんな好きでいいのか balik gak besok? Nggak tahu sih, gue nggak tahu sih. Balik nggak sih gue. Tapi ya, ntar, gue bahas nanti aja deh. Gua mau cool down dulu, gila capek anjir. Gak demi dah. Autis ini episode ini sumpah anjir. Bingung gua ngejelasinnya juga gimana. Masuk Pak. I know someone missing you not yet. Gak bisa di dorada. Sangkuni rades. Tak ete kuru. Sukiyo.
Oke. Habis. Oke. Ya, gua nggak tahu apa yang bakal terjadi di episode terakhir, tapi apakah ini akan berlanjut gitu kan untuk membahas soal Karane ya kan. Tapi itu sih, jadi bisa dibilang ya nggak tahu ya, gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu apa yang terjadi di episode terakhir, jadi gue nggak punya bayangan, jadi nggak tahu apakah nanti masih berhubungan dengan Karane apa enggak, gue juga nggak tahu. Tapi kalaupun emang masih ngebahas tentang Karane, ya berarti emang arc ini lumayan ada isinya lah gitu kan. So, itu jangan sampai ketika ini lagi diceritain, nanti next minggu depan ceritanya udah beda lagi. Ya itu maksudnya oke lah, beda cerita lagi tapi di 12 menit akhir gitu loh. Jadi jangan sampai nanti ketika nanti di episode akhir tiba-tiba ceritanya beda dan gak ada penyelesaiannya, nanti Karane bakal diselesaikan seperti apa gitu. Karena kan masih tersirat kan, maksudnya belum ada penyelesaian nanti yang bakal diselesaikan untuk menyelesaikan masalah Karane. Ya itu, jadi bisa dibilang ya Karane akhirnya hilang sendirinya gitu kan, karena emang minum ramuannya Kusuri gitu kan, yang akhirnya membuat dia menjadi malu-malu kucing gitu kan. Dan ya teman-temannya berusaha untuk bisa menyembuhkan Karane, tapi ternyata tidak bisa juga, dan akhirnya dia dibawa ke rumah gitu kan, di rumah Hari. Gua ngerti sih, ini emang baik ibunya sama anaknya ini cabul gitu, jadi cuma ingin memanfaatkan Karane gitu kan untuk bisa lebih banyak memegang dia gitu kan. Makanya kan akhirnya ketika tadi Hakari punya saran gitu kan, ini pasti Ngare udah cabul nih kan. Bener, emang semakin kesini Hakari bener-bener nunjukin semuanya puas banget megangin segala hal yang dia pengen gitu kan, termasuk badan, opa ya apalah gitu kan. Dan akhirnya membuat si Hari jadi iri ya kan, sampai akhirnya dia kehilangan darah karena emang saking eronya, saking edgy-nya ngelihat hubungan couple Yuri ini yang sangat-sangat gila nih menurut gue. Jadi kalau jujur aja sih, kalau gue pribadi memang gue suka akhirnya finally gitu kan, akhirnya ada cerita di mana Karane diceritain lah gitu kan, atau misalnya ada momen di mana Karane ceritain, karena ya you know lah Karane kan waifu gue gitu kan. Jadi salah satu cewek yang emang gue suka lah gitu kan di Kanojo gitu kan. Tapi ya itu sih, jadi kalau menurut gue ini akhirnya gue bicara ini. Jadi bisa dibilang ya nggak tahu ya, mungkin respon temen-temen gimana, berbeda apa enggak, tapi kalau menurut gue emang cerita ini agak lemah. Kalau akhirnya gue mengakui kalau cerita ini emang agak lemah kalau dibanding dengan apa yang terjadi ketika bersama dengan Mimimi. Ya oke lah gitu kan, Mimi setidaknya walaupun gue bilang emang episode terlemah, tapi setidaknya dia masih ada isinya. Setidaknya dia masih diceritain bagaimana kontes kecantikan versinya dia lah gitu kan, seperti itu. Jadi itu hanya kesalahan gue, karena emang pada saat itu gue nggak ngerti maksud kontes kecantikannya seperti apa. Jadi itu. Nah kalau di episode ini jujur emang akhirnya yang kita lihat ini pure karena emang ya rasanya kayak full autisme kan. Jadi kayak nunjukin bagaimana semakin sebenarnya bukan lihatin bagaimana ya, jadi kayak memperjelas gitu kan sebuah hubungan yang tidak terlihat, apa couple invisible atau couple terselubung atau couple Yuri yang akhirnya kita dilihat bahwa ada Hakari dan Karane di situ. Jadi ya gue bilang ini ya, kalau gue pribadi gue tidak anti Yuri, gue justru oke aja sama Yuri. Gue nggak yang benci banget sama Yuri, nggak. Tapi gue nggak tahu apakah penonton yang nonton anime ini apakah agak risih ketika nonton scene ini gitu kan. Tapi gue pribadi jujur gue ambil ininya aja sih, gue ambil garis besarnya karena ini komedi aja gitu. Jadi ya gue pribadi tidak anti Yuri, gue ngeliat ini komedi is fine gitu loh. Tapi kalau misalkan ada yang ngelihat, kan gue banyak tuh ngelihat ada respon bukan negatif ya, respon gak puas lah gitu kan ketika ngeliat kesini, ngelihat ya ini mah ceritanya kayak makin Yuri, kelihatan banget nih Hakari sama Karane dibikin deket terus gitu kan. Dan akhirnya
ini episode ini nih, jadi kayak ngebuktiin kalau mereka tuh beneran emang bakal ngelakuin itu gitu. Maksudnya bukan ngelakuin hal yang jorok ya, maksudnya emang semakin diperlihatin gitu loh kalau mereka tuh emang deket banget. Nah itu makanya Hari sampai atau Mama Hari tuh sampai iri banget sama si Hakari gitu kan, ketika dia bisa pegang-pegang ya kan tubuhnya Hakari yang mulus ya kan. Jadi ceritanya benar-benar kacau sih, tapi gue pribadi nggak masalah karena memang masih komedi, jadi nggak masalah. Tapi sekali lagi gue bilang ini mungkin episode yang terlemah lah menurut gue, tapi nggak tahu nanti nextnya seperti apa. Kalau misalkan nextnya emang penyelesaiannya bagus, mungkin gue bilang oke, ini mungkin episode yang oke gitu kan. Nah tapi kalau misalnya penyelesaiannya kurang, yang gue bilang ini episode yang terlemah kayak gitu. Nah makanya gue pengen tahu tuh nanti apakah nanti ada 2 cerita atau mungkin cuma ada 1 cerita. Jadi 1 cerita yang menjelaskan penyelesaian Karane, atau 2 cerita yang nanti bakal ngejelasin 2 cerita yang dimana nanti ada 1 cerita lain gitu, yang satu penyelesaian Karane, yang satu lagi cerita yang lain gitu. Jadi makanya semoga nanti semoga nanti ada jawabannya lah di next episode. Jadi harus nungguin next episode karena gue nggak sabar next episode seperti itu. Dan tadi sampingkan dulu soal Karane Hakari. Jadi gue lihat tadi ada ada beberapa parodi yang banyak yang gue nggak tahu juga. Tapi tadi ya oke, like Goku ya kan, Invisible Man, IP Man ya kan. Terus juga tadi ada beberapa yang gue nggak tahu tadi kayak judul-judul. Terus abis itu tadi celotehan Nano gitu kan, tuh lucu banget sih. Jadi komedinya is oke. Jadi gue bener-bener jujur gue masih emang bener-bener nikmatin banget komedinya karena emang lucu sih. Ya komedi yang rada jorok lah gitu kan, karena emang semua ini niat-niat ke Hakari semua gitu kan. Gitu. Dan yang terakhir, nah ini menarik nih. Ini gue emang kadang suka merhatiin hal-hal detail seperti ini. Tapi gue ngeliat ketika kehadiran Meme ya kan di episode ini, akhirnya Meme lebih condong ke Shizuka. Jadi Nano ya oke lah, Nano tetap sama Shizuka. Tapi sekarang ini atau makin kesini di episode ini diperlihatin kalau Meme ternyata emang lebih cocok sama Shizuka karena sama-sama pemalu gitu kan. Bedanya kalau Meme kan pemalu banget kan, tapi kalau Shizuka kan emang karena sulit untuk berkomunikasi, jadi ya cocok mereka gitu loh. Jadi lucu banget sih tadi ketika mereka nempel bareng, itu lucu sih, jujur lucu banget sih itu. Jadi salah satu pemandangan yang gua rasa emang pas kalau dia harus dihadapin sama mereka gitu kan, antara Shizuka sama si Meme gitu. Lagi ya gitu sih, paling penyelesaian nanti seperti apa, udah itu aja sih itu. Dan itu aja dari gua. Yang pasti jangan lupa subscribe sebentar lagi, kira Anime Spring ya. Anime Spring apa yang kalian ingin terus gue bahas. Jadi sebenarnya banyak ya kan yang mungkin bakal gue bahas di Spring, tapi gue harus lihat dulu di line up nanti gue bakal pilih apa. Jadi tunggu aja, nanti video line up-nya bakal gue tayangin. Mungkin kalau nggak ada halangan sih pengennya Rabu sih. Pokoknya gue nggak mau Selasa. Soal Selasa tuh fokus bola, nggak bisa gue. Jadi Selasa udah pasti fokus bola, nggak mungkin. Paling Rabu sih. Ya kita nggak buru-buru banget lah, ngapain juga buru-buru gitu kan. Nggak usah nggak usah ngejar-ngejar juga. Tuh juga video juga segini-segini juga gitu kan. Jadi nggak usah buru-buru ya kan. Terus apalagi ya? Ya paling Rabu sih paling ideal sih, kalau nggak Kamis. Karena kan minggu depan kan udah tayang ya kan. Minggu depan itu udah udah mau lebaran nih kan, Senin itu udah lebaran gitu kan. Mungkin Selasanya lah atau Rabunya baru gue bisa react gitu kan untuk Anime Spring seperti itu. Walaupun emang nggak banyak nama besar sih. Windbreaker ya mungkin gue bakal tetap tonton, tapi gue kayaknya nggak bakal react. Sentai Deisaku juga Sentai Deisaku ya kan. Deisaku ya bener. Deisaku season 2 itu juga gue bakal nonton aja, nggak mungkin gue bakal react. Fire Force belum tahu karena gue lihat yang lain dulu. Tapi 2 itu udah pasti nggak bakal gue reaksi karena gue emang nggak ngikutin dari season 1. Maksudnya gue nggak ngikutin react dari season 1, jadi I'm sorry gitu kan. Jadi yang buat ngarep gue bakal nge-react Sentai Deisaku sama si Windbreaker untuk season 2 aja nggak bisa, sorry banget, karena emang gue season 1-nya emang nggak react. Jadi gue lebih ke respect aja sih, lebih menghormati
menghormati ya orang-orang yang sudah react dari S1 lah seperti itu. Jadi ya gue minta maaf. Tapi kalau kayak Fire Force ya kan, atau mungkin kayak apalagi tuh yang season yang udah lama gitu kan. Ya Fire Force dah contoh lah, kayak Fire Force itu kan season 3 dan itu kan sudah lama ya kan, dari 2020-an gitu kan. Ya is okay kalau misalkan gue coba react gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata emang nggak lebih condong, atau mungkin lu punya pikiran, bang mending lu fokus anime baru aja, jadi sequel lu jangan lu pegang, nggak apa-apa, is okay gitu. Jadi itu malah is better menurut gue. Jadi gue punya bayangan gue akan react lebih banyak anime baru, dan anime sequel nggak gue pegang sama sekali. Tapi sayang men kalau gue nggak pegang sequel sama sekali, karena Slime Town City gue nungguin banget gitu. Jadi ya let's see nanti kita pilih aja gitu kan, mana yang terbaik gitu kan, atau mana yang cocok untuk channel ini. Jadi biar sama-sama enak. Jadi lu nonton, gue juga enjoy kayak gitu. Yaudah, jangan lupa like, suka, kalau tinggal di atas aja, dan tonton vising ada dari gue, dan sampai lagi sampai gue selanjutnya. Ada